Ketika dia turun dari platform batu, Huang Fu seolah-olah kehilangan jiwanya, dan Zhan Hongshu juga autis saat ini. Bagaimana dia bisa membantu guru? Dan ketika lelaki tua berambut abu-abu itu melewati sisi Huang Fu, dia tidak lupa mengatakan sambil mencibir, "Kakak Huang Fu, manfaatkan beberapa hari terakhirmu untuk melihat murid bayimu." 3 orang dari Sekte Abadi Shen Xiao juga tersenyum bangga. Dan pemuda itu berada di belakang telinganya dan berkata, "Tuan, kali ini." Gu Sui tidak terburu-buru untuk mengungkapkannya, melainkan melambai dan tersenyum. "Kembalilah dan bicaralah. Apapun itu." Tetapi sebenarnya Su Guyi sudah memikirkan cara menghapus 3 orang Qin Yichen. Lagi pula, belum lagi Sekte Abadi Yuan Surgawi di matanya adalah kesemek lembut yang diremas sesuka hati. Terlebih lagi bagaimana tidak ada yang bisa atau berani memenangkan 10.000 kristal peri dari Dewanya Xiao Sekte Abadi. Jadi, apakah dia melepaskan Sekte Abadi Yuan Surgawi? Si Junwei juga melangkah maju saat ini. "Qin Yichen, tahukah kamu apa Dao Surgawi adalah reinkarnasi yang baik? Tahap pertama lebih beruntung darimu. Tapi kali ini, keberuntunganmu juga yang terbaik." Qin Yichen mengerutkan kening. "Saya pikir produk ini bertemu dengan Tianluo Immortal Sect. Bukankah itu terlihat lebih baik dari kita? Di mana kepercayaan diri di sini?" Qin Yichen langsung tidak tahan. "Ayo berjudi lagi." Si Junwei mendengar ini, dan kesempatan balas dendam akhirnya datang. "Bagaimana kamu ingin bertaruh? Bisakah lautan kesadaran Anda dipertahankan? Atau apakah Anda cukup sombong untuk berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk memenangkan Dewa Sekte 3 Abadi?" Qin Yichen menggelengkan kepalanya. "Tidak. Bisakah kamu bertaruh pada lautan kesadaranmu kali ini?" Si Junwei membeku. Dan sebelum dia mengatakannya, dia melihat Qin Yichen berkata, "Jika kamu menjaga laut kesadaran, aku kehilangan 100 sen untukmu. Jika Anda kehilangan lautan kesadaran, saya kalah dari Tianluo Immortal Sect 2100. Begitu kata ini keluar, awalnya berpikir untuk melihat bagaimana Sekte Abadi Yuan Surgawi harus menghadapi Sekte Abadi tiba-tiba terasa energi. Omong-omong, lotre mereka sangat bagus kali ini. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Jadi, Sekte Abadi Tianluo segera berkata, bertaruh padanya. Namun, merasakan mata intens yang dilemparkan oleh Sekte Abadi Tianluo, senyum si Junwei tiba-tiba membeku, dan rasa frustrasi yang kuat muncul di benak. Apakah ini spesial? Di mana dia bisa bertaruh? Dan bagaimana dengan kehilanganmu pada Tianluo Immortal Sect 200? Apakah ini taruhan? Apakah jelas Qin Yichen menghabiskan uang untuk keganasan? Balas dendammu dengan tangan Sekte Abadi Tianluo. Si Junwei segera membujuknya, dan dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, Qin Yichen mampu membuatnya terdiam. Melihat penampilan si Junwei, Qin Yichen mengangkat rasa jijiknya. Bisakah Sea of Consciousness-nya dibiarkan sendiri? Bagaimanapun, dia punya cara untuk mencegah yang pertama berdiri di luar pengadilan. Jangan berani pergi, si Junwei kaget, tapi sangat marah. HMPH, aku membuatmu gila sekarang. Lagi pula, aku tidak akan peduli dengan pria yang akan menjadi sia-sia. Bagaimanapun, si Junwei meninggalkan lengan bajunya dan meninggalkan pandangan main-main sebelum pergi. Pada saat ini, Huang Fuxi juga kembali, merasakan tatapan sarkastik di sekelilingnya, dan melihat wajah pucat Zhan Hongxian. Apa yang bisa dia katakan selain menghela nafas? Huang Fuzen sangat menyalahkan diri sendiri, karena dia memutuskan lotere, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikan hal ini. Kembali dan bicara, Huang Fuzen kesal untuk sementara waktu, dan semua roh Zhan Hongxiong hilang saat mereka datang. Sebaliknya, semua orang dalam bahaya, seolah-olah kehilangan semangat. Setelah kembali ke mansion, saya melihat bahwa Duan Molongdou telah kembali selangkah demi selangkah, dan dalam suasana hati yang baik, karena undian martial Dao masih memuaskan. Namun, setelah melihat wajah Huang Fuyu, Duan Molongdou berkata, "Huang Fu, ada apa?" Huang Fu menggertakkan giginya. Lawannya adalah Sekte Abadi Shen Xiao. Begitu ucapan ini keluar, Duan Molongdou juga berdiri di tempat, dan berita itu seperti badai petir bagi mereka. Duan Mulong panik. Dia agak bingung sekarang, berpikir bahwa ada ruang untuk berurusan dengan lawan seperti Sekte Abadi Tianluo. Tapi siapa yang bermimpi? Alchemy Dao memenangkan lotere. Li Feng juga berkata dengan cemas saat ini, "Huang Fu Senior Brother, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mari, suasana di dalam mansion rendah. Dan bahkan Duan Molongdou berkata, "Baiklah, biarkan Deng Feng mengembalikan apa yang mereka menangkan tempo hari. Ini tidak diragukan lagi untuk menjaga laut kesadaran 3 orang dari Qin Yichen." Namun, semua orang terdiam beberapa saat, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah mengirimnya kembali, Sekte Abadi Shen Xiao pasti akan menunjukkan belas kasihan. Apalagi, siapa yang akan memenangkan saku peri? Siapa yang akan mengirimkannya kembali? Menghitung, semua orang memenangkan negeri dongeng. Ada lebih dari 10.000, yang bahkan bukan tingkat abadi. Dan laut kesadaran Qin Yichen dari 3 orang juga sangat penting. Sulit untuk menentukan apakah itu layak atau tidak di antara keduanya. Ukuran. Huang Fuyan bingung.
Tapi hanya itu, dia harus menghadapinya. Segera, saya melihat Huang Fu melirik Qin Yichen 3 orang. Ikutlah dengan saya. Orang lain tidak diizinkan untuk bergerak tanpa izin saya. Karena itu, Huang Fu Zeng dan Duan Mulongdou memimpin sekelompok pejabat tinggi sekte dan memimpin Qin Yichen ke aula. Murid-murid Ni Yuntian khawatir di luar. Apa yang harus dilakukan? Itu sekte abadi Shen Xiao. Bagaimana Master Huang Fu menggambar lotre? Sekarang tidak ada gunanya mengatakan itu. Bersiaplah untuk kembali dan mengembalikan peri. Selama kakak senior dapat menjaga lautan kesadaran mereka. Menakutkan. Jangan repot-repot. Takut sekte abadi Shen Xiao tidak akan berhenti dengan mudah. Perubahan mendadak ini menyebabkan suasana hati semua orang turun 1000 kaki. Tadi aku masih memikirkan kegembiraan tiba-tiba menjadi kaya. Tapi saat berikutnya seperti jatuh ke dalam gua es. Pada saat yang sama, di aula, Huang Fu melirik ketiga orang. Langsung ke intinya. Dan berkata, sekarang saya memberitahu Anda dengan jelas kekuatan lawan Anda. Bocah bungsu adalah ilmu kecil Gu Sui bernama Xiang Wenyuan. Puncak alam manusia. Selain itu, ini adalah murid yang diajar oleh Gu Sui. Dan itu sama sekali tidak sebanding dengan si Junwei. Li Wenbin adalah kulit yang tenggelam. Bahkan jika Li Wenbin juga merupakan puncak alam manusia, dia tahu jarak antara dirinya dan Xiang Wenyuan, yang ditentukan oleh kedua sekte tersebut. Kedua, murid Tian Fei Peng, bernama Tian Xiao, telah bergabung dengan Earth Realm. Ini membuat wajah pertunjukan semakin jelek, tetapi alam bumi, mereka telah dihancurkan dari alam. Huang Fu menghela nafas. Pada akhirnya, itu adalah murid pertama Gu Sui, dan juga penggantinya, Gu Suyu. Saya melihat kekuatan rohnya berfluktuasi. Saya khawatir itu dekat dengan puncak alam bumi. Puncak alam bumi, 4 kata ini seperti gunung. Yang membuat Li Wenbin dan yang lainnya merasa tercekik. Setelah berbicara, Huang Fuxuan menundukkan kepalanya lagi. Ini adalah tanggung jawab saya. Jika saya tidak mendapatkan sekte abadi, itu tidak akan terjadi. Zhan Hong mengatupkan bibirnya. Tuan, jangan salahkan Anda. Seperti yang diketahui semua orang. Huang Fuzen menyalahkan dirinya sendiri karena dia ditarik 2 kali dalam 2 kali berikutnya. Sangat meragukan keberuntungannya. Duan Mulongdou juga menghela nafas di samping. Ini adalah akhirnya. Kuncinya adalah bagaimana menjaga kursi merah laut kesadaran mereka. Saya menyarankan untuk mengembalikan Xianjing dan mencari alasan untuk melunakkan sekte abadi Shen Xiao. Saya yakin mereka tahu pentingnya angin. Tapi mereka tidak bisa. Sekte mengkompensasi mereka.